Perjelas, ketika Pak Abraham menunggu di sini, Bapak sudah menjemput Bapak Hasto bersama Pak Cahyo dan satu orang yang Bapak tidak kenal, yang belum Bapak kenal, kemudian masuk ke sini, langsung Bapak meninggalkan, Bapak masuk ke ruang kerja Bapak. Ya, mereka jabat tangan langsung tinggalkan dan masuk di dalam ruangan saya sedetik waktu itu ada sekerja. Oke. Kemudian kira-kira berselang 30 menit, kira-kira 35 menit, 40 menit lah kira-kira, beliau memanggil saya. Cak, panggilan kesayangannya itu Cak. Cak. Sudah pulang semua. Tidak lama kemudian setelah pulang mereka semua ke baru berkumpul di sini lagi Pak. Mungkin kita bisa ke sini lagi Pak untuk memberikan gambaran. Di sana semua sudah turun ke bawah. Saya lihat Pak, kalau tidak salah Pak Abraham waktu itu ambil dompetnya, ambil apanya, kopinya, gitu kan. Langsung apa-apanya. Oke, turun ke bawah. Ketika Bapak menjemput di bawah, Pak Abraham memakai masker dan topi seperti yang dicontohkan oleh Pak Hasto dalam konferensi pers itu. Selama ini memang kalau saya sama-sama beliau, memang kalau tempat ramai itu selalu pakai masker. Baik. Warnanya sih sembarang aja. Terima kasih seperti ini dalam rangka mungkin itu Baik. dari hal-hal yang tadi. Oke, baik. Saya ulang lagi Pak, ini adalah tempat pertemuannya. Walaupun secara langsung Bapak tidak mendengar apa isi pembicaraan yang dilakukan oleh Abraham Samad, kemudian Pak Hasto, kemudian Pak Cahyokumolo, dan satu orang yang belum Bapak kenal waktu itu, yang kemudian pamit begitu Pak ya, pulang ya, setelah kurang lebih 30 menit melakukan pertemuan, ya kemudian pulang ya Pak ya. Oke. Saya pun juga nanti itu setelah mereka pulang, bergegas juga saya antar Pak Abraham itu ke rumahnya di sana ke Bandung, pakai mobil saya. Oke, baik, oke. Bayu, Elvira, itu tadi adalah cuplikan dari rekaman gitu yang kami buat beberapa saat sebelum live ini terkait dengan kronologi bagaimana terjadinya pertemuan pertama. Nah, terungkap dari rekaman tadi juga bahwa ada pertemuan kedua setelah pertemuan pertama yang dilakukan antara Abraham Samad, kemudian ada Hasto Kristianto, Cahyokumolo, dan satu orang yang belum dikenal oleh Supriyansa sendiri selaku pemilik dari apartemen di kawasan SCBD ini. Saya saat ini tengah bersama dengan Bapak Supriyansa. Kita akan sedikit mempertajam apa yang tadi sudah direkam gitu, Pak Supriyansa. Yang saya ingin tanyakan pertama adalah bagaimana caranya sebelumnya Bapak Abraham Samad itu meminta izin mungkin ke Bapak untuk memakai apartemen ini untuk digunakan sebagai tempat pertemuan gitu dengan para politisi PDIP. Iya. Saya pikir pada saat itu yang saya ingat ya, Pak AS telepon saya bahwa mau datang ke tempat ini. Nah, setelah sampai tempat ini saya jemput, kemudian naik ke atas ke tempat saya ini sambil cerita-cerita gitu kan. Saya taunya ada telepon masuk. Saya tidak tahu dari mana yang telepon beliau. Beliau sambil berkata kepada saya, boleh enggak saya bertemu teman di sini? Kebetulan ada yang mau ketemu. Kalau saya pulang ke rumah jauh sekali. Akhirnya saya katakan, ya silakan, tidak ada masalah. Okay. Jadi kan namanya juga tuan rumah ya, kita tentu tidak bisa menolak tamu yang mau datang. Gitu. Apakah Bapak mengetahui bahwa saat itu Pak Abraham atau beliau mengatakan akan bertemu dengan para politisi gitu untuk suatu pembicaraan tertentu? Saya tidak tahu siapa yang mau diajak ketemu, itu saya tidak tahu. Nanti saya tahu siapa yang diajak ketemu setelah saya disuruh jemput orang itu. Okay. Ternyata orang itu yang saya tahu itu ternyata Pak Hasto itu. Ya, Pak Hasto Kristianto Pak ya? Ya, Pak Hasto yang PDIP. Sekarang kalau tidak salah sekjen barangkali ya. PLT Pak. PLT gitu. Oke, baik. Kemudian selain Pak Hasto begitu yang juga telah menyampaikan kehadirannya pada saat pertemuan pertama itu lewat konferensi pers beberapa waktu lalu, siapa yang mendampingi Pak Hasto saat itu, Pak Supriyansa? Seingat saya ditemani ada 2 orang, kalau tidak salah pada saat itu saya jemput di bawah gitu kan. Nah, datang juga Pak
Cahyo, ada yang lainnya itu saya tidak kenal. Oke, Ya. baik. Seingat saya memang 2 kali datang, tapi Pak Cahyo kalau tidak salah 1 kali Oke, saja. baik. Gitu. Pertanyaan saya adalah di pertemuan kedua, Pak Hasto dan hadir kembali, Pak? Kalau saya lupa ingat apakah Pak Hasto ditemani siapa lagi. Yang pasti memang Pak Hasto datang. Ya. Artinya ada pertemuan lanjutan begitu ya, setelah pertemuan yang pertama kali. Iya, pernah ada lagi pertemuan berikutnya. Oke. Tetapi waktu pertemuan berikutnya itu kalau tidak salah ada Pak Ara, Ya, Marwar Sirait. Marwar Sirait. Baik. Pernah Ya. kesini juga ya, Pak ya? Pernah Untuk kesini melakukan juga. pertemuan ya? Ya. Oke, baik. Pak Supriyansa, Anda mengaku kenal begitu ya dengan Pak Abraham Samad, bersahabat mungkin ya dikatakan. Iya. Bisa Anda menceritakan bagaimana awal pertemuan Anda gitu? Saya dengan kenal Abraham Pak Samad? Abraham itu kan sejak di Makassar kita. Saya di Makassar sama-sama beliau. Beliau memimpin organisasi LSM anti korupsi di sana. Kemudian saya juga pimpin organisasi, tapi bukan anti korupsi saya. Saya hanya pendampingan masyarakat dalam lembaga saya kecil tempat kumpul-kumpul biasa. Kemudian saya juga ketua Granat di sana waktu itu, Gerakan Nasional Anti Narkotika bersama Pak Henry Oso, kalau pusatnya di sini, labuannya saya ini, kan? Nah, sejak di Makassar itu beliau memang aktif di di pemberantasan korupsi, anti korupsi, dan disitulah kami kenal sebagai satu kampung juga kan. Nah, sampai di Jakarta ini saya duluan ke Jakarta. Di Jakarta itu saya duluan tahun 2008 kalau tidak salah, saya duluan ke Jakarta untuk meniti, ya kira-kira mencoba untuk hijrah ke Jakarta lah dari daerah gitu kan. Nah, sampai di Jakarta ini saya juga kan terbatas teman saya, ya kan. Nah, pada tahun 2011 akhir beliau terpilih jadi ketua KPK. Yang saya tahu tentang Pak Abraham itu orangnya sangat selektif, orangnya sangat tidak mudah mempercayai orang. Oke, baik. Akhirnya saya berteman dengan dia, saya dipanggil kadang bertemu dan saya biasa ke rumahnya, Oke, gitu kan. Nah, hubungan itu berjalan dengan baik. Baik. Oke. Ya. Baik, Pak Supriyansa, yang ingin saya tanyakan kembali adalah begini. Bagaimana Anda bisa meyakini yang ada di sini adalah Pak Hasto, Pak Cahyokumolo, dan juga ada Pak Ara Sirait seperti yang Anda katakan? Apakah Anda bisa meyakinkan itu dari mana? Oh ya kan, beliau-beliau itu kan terkenal sering di TV semuanya. Kemudian Pak AS pada saat mau dijemput di bawah, dia sampaikan kepada saya, jemput teman, ada namanya Pak Hasto di bawah. Saya turun. Ya, kalau Pak Cahyo pasti semua orang tahu. Sering tampil di televisi gitu kan. Baik, Pak Supriyansa, kalau Anda paling tidak Bapak tahu bahwa ada pertemuan awal ya antara Pak Abraham Samad dengan para politisi yang tadi Bapak katakan. Ya. Sebagai sahabat gitu ya, teman dari Pak Abraham Samad yang juga mungkin tahu sedikit terkait dengan pegiat anti korupsi mungkin. Apa nggak curiga Pak, Ketua KPK bertemu dengan politisi begitu Pak di sini? Itulah barangkali yang Pak Abraham senang sama saya, karena saya tidak pernah mau campuri urusan-urusannya Pak Abraham. Bertemu dengan siapapun saya tidak pernah mau bertanya. Mereka datang di sini, saya terima sebagai orang dari timur, ya saya menerima semuanya. Siapa yang datang? Saya tidak pernah nyangka kalau persoalan ini berbuntut panjang yang membuat saya juga tersisa menyita waktu saya pergi diperiksa di polisi. Sampai di polisi pun saya ini di polisi saya dipanggil tapi saya mangkir. Beberapa hari saya mangkir, tentu saya melanggar barangkali. Akhirnya saya berpikir tetap saya harus kembali ke panggilan itu. Akhirnya saya datanglah di panggilan Mabes ini. Apa yang dipanggilkan saya? Karena saya sebagai tuan rumah. Jadi disitulah saya saya harus menyampaikan dalam BAP saya. Dalam BAP saya benar bahwa saya dalam BAP saya menyatakan yang saya saksikan. Yang saya dengar tidak ada. Baik, Pak Supriyansa, kalau begitu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah apakah sempat ada gitu perasaan curiga gitu, karena ini kan pertemuan yang tidak biasa harusnya
seorang ketua KPK bertemu dengan politisi ini. Apakah sempat ada setelah pertemuan pun, gitu, apakah sempat merasakan adanya kecurigaan gitu? Saya sih menganggap karena Pak Abraham kan jauh lebih hebat cara berpikirnya dibanding saya tentunya kan. Pak Abraham itu saya percaya betul mampu melakukan sesuatu yang baik gitu kan. Jadi saya tidak pernah bertanya-tanya, tidak pernah saya tanya kenapa bertemu ini, tidak pernah. Saya kebetulan dipercaya bawa mobil, misalnya saya bawa mobil aja. Saya tidak pernah tanya-tanya mau kemana, ketemu sama siapa. Saya tidak pernah tanya-tanya. Karena beliau memang tidak biasanya mau ditanya seperti itu, tidak suka. Baik, Pak Supriyansa, Anda adalah teman dekat ya, bisa dikatakan teman dekat begitu dengan Pak Abraham Samad. Ketika dulu mulai dari Makassar sejak menjadi pegiat anti korupsi, aktivis dan juga pengacara di sana. Apa yang membuat Anda kemudian memberitahukan kronologi yang ada di sini, mempublish terkait dengan fakta yang menurut Anda terjadi di sini? Iya, ini jadinya termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu rombongan ini semua datang ke bawah minta ingin bertemu. Ya saya harus buka pintu juga, sama dengan waktu pertemuan itu. Saya ini orang timur, kalau saya tidak buka pintuku yang mau bertamu, wah terlalu hebat sekali, saya tidak mau berteman dengan siapapun gitu loh. Nah sekarang ini saya terima lagi tamuku ini. Nah sama dengan bapak, saya tidak pernah nyangka loh pertemuan itu akan berbuntut panjang dan menyeret-nyeret juga saya untuk diperiksa. Saya tidak pernah nyangka sama sekali, apalah saya ini. Saya ini hanyalah anak rendahan, tidak punya apa-apa saya ini Pak, nggak ada. Ada ancaman atau tekanan Pak terakhir? Ya tentu, tadi sejumlah teman-teman saya dari Palopo, dari Manado, dari Makassar, ada dari Madura, di Jakarta banyak ini semua memberikan support kepada saya, tapi semua juga ada yang tentu menyalahkan. Saya meminta maaf kepada kawan-kawan semuanya bahwa ini adalah keterdesakan saya. Saya sedih nih kalau begitu disinggung tentang kenapa saya harus jujur di Mabes Polri. Itu karena saya kalau menyatakan saya akui memang ada pertemuan. Artinya dengan Bapak membuka fakta yang menurut Bapak adalah fakta yang ada di sini, begitu Anda sudah tahu konsekuensinya Pak, bahwa saya tidak pernah, Anda mungkin sekarang. Saya belum tahu kalau ini bisa berbuntut masalah yang besar. Kalau saya akui ada pertemuan di sini, saya tidak tahu sama sekali. Tapi itu seandainya ada yang mau disalahkan, tidak apa-apa lah saya salah. Disalahkan bahwa kenapa saya jujur. Karena ternyata tidak semua kejujuran dihargai orang. Saya disuruhkan orang banyak. Sakit, mules jadinya saya, Pak. Kenapa? Karena ada yang menyatakan kenapa harus bicara begitu. Lalu kalau saya tidak bicara begitu, saya tidak hadir di panggilan polisi. Saya dijemput paksa di sini. Malu jadinya saya, Pak. Itulah yang membuat saya pergi diperiksa di sana. Di Mabes Polri. Setelah saya diperiksa, saya sampaikan apa kejadiannya. Dan betul-betul di dalam pertemuan itu tidak ada sedengar, sumpah demi Allah, tidak ada sedengar mereka bicara karena saya berada di dalam ruang kerja saya. Tidak ada, tutup pintu tidak ada. Nanti saya keluar ketika Pak Abraham menyatakan, Cak, ayo, saya baru buka pintu. Dan kebiasaan beliau itu biasanya kalau datang langsung sembahyang gitu kan, atau kalau mau pulang langsung sholat dulu. Beliau itu taat waktu gitu kan. Jadi waktu itu saya pikir mau sholat gitu kan. Nah ternyata tidak, udah selesai, ayo antar saya pulang. Saya antar pulang ke rumah. Ya, oke. Saya kira seperti itu gambarannya itu. Saya jadi sakit semua badan saya, tidak bisa tidur saya. Baik. Pak Supriyansa, kita semua berharap bahwa permasalahan ini cepat selesai begitu ya. Fakta-fakta yang tadi Anda sampaikan mungkin nanti berguna untuk ini saya diperhadapkan dua pilihan Pak. Di pilihan pertama saya harus jujur, tapi ternyata itu mungkin ada yang kecewa, mencaci maki saya kalau saya jujur. Tapi kalau saya bohong, itu namanya saya membunuh diriku sendiri, diborgol saya kalau saya bohong, memberikan keterangan palsu. Baik, Pak. Itulah yang membuat saya mengatakan yang sebenarnya. Baik. Ya, baik Pak Supriyansa, terima kasih atas keterangannya, berbagi kepada pemirsa.
Terima kasih. Itu tadi keterangan dan juga